Shalom saudara, kalau sudah mendengarkan suara gembala hari ini, maka kita sedang merayakan yang disebut Palm Sunday. Ketika Yesus masuk Yerusalem, mengendarai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi sama sekali, bersama dengan induknya, dan bagaimana orang-orang sederhana kenali Yesus. Tetapi tokoh-tokoh agama dibutakan dan tidak mengerti. Dan siapa Yesus itu paling top? Mereka berkata, Nabi Yeshua dari Galilea. Dengar saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau berbicara sedikit tentang keledai beban yang muda itu. Ketika sampai Betfage, maka Yesus memanggil kedua muridnya, pergilah dan kamu akan menemukan seekor, yaitu keledai betina, dengan anak daripada keledai itu yang belum pernah ditunggangi, lepaskanlah. Dan kalau orang bertanya kepadamu, kenapa dilepaskan? Tuhan memerlukannya. Dan dia akan segera mengembalikannya. Maka siapa yang mendengar hari ini, saya mau beritahu Tuhan mau pakai saudara. Ya, kenapa sih? Kok kurang keren kan? Kalau naik keledai, kita harus tahu bahwa raja-raja pada zaman dulu itu, kalau dia naik keledai, dia datang dengan maksud damai. Dia tidak bawa pedang, dia tidak bawa tentara, dia datang dengan maksud damai. Tapi nanti Wahyu 19, dia akan datang dengan mengendari seekor kuda putih dengan maksud untuk menghakimi. Kita lihat di mana-mana antikris, di mana-mana anti kebenaran ada di mana-mana. Tapi saya mau bicara sedikit tentang domba itu. Karena dikatakan dalam Sakaria pasal 9, lihat hai putri Sion, bersukacitalah, bersorak-sorailah, sebab rajamu datang. Dia adil dan jaya, ya. Adil itu righteous. Dia itu benar, ya. Having salvation, namanya Yasa itu. Dari kata Yasa adalah juru selamat, ya. Dia lemah lembut, dia meek and lowly, rendah hati. Mengendari seekor keledai beban yang muda. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu keledai itu menggambarkan manusia lama kita. Dan manusia lama kita itu sudah nggak bisa diatur. Keras kepala, kepala batu, tegar tengkuk dan komplit. Saudara jangan tersinggung, saya bicara tentang diri saya sendiri. Tetapi kita harus tahu bagaimana. Saya bayangkan ini, kalau saya jadi sutradara bikin film, maka ketika keledai yang muda ini dia berkata, kita tahu dalam Keluaran pasal 34 ayat 20, harga keledai ini mahal. Kenapa? Dia harus ditebus oleh seekor domba. Dan seekor domba itu gambaran pada anak domba Allah, Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau ada narasinya gitu, saya katakan bahwa si induknya berkata, nak, ini penciptamu. Ya, sebab kita tahu keledai itu, berapa banyak orang itu terluka karena keledai dicatat oleh London Times. Saudaraku, makhluk yang keras kepala suka melawan, persis seperti manusia lama kita. Perkataan kebenaran di dalam bahasa Mandarin, itu righteousness adalah yang, domba dan wo itu aku. Saudaraku, perhatikan ada sudut tajamnya itu. So tahu siapa yang mengaku Yesus dan menusuk Yesus, itu kita. Kalau kita, aksi aku ini menundukkan diri bahwa sang domba, maka saudaraku, itulah kebenaran. Kebenaran seseorang, dia adalah Yesus Kristus. Sesuaikan dirimu di bawah sang domba, itulah pemerintahan kerajaan Allah. Dan kau akan mengalami kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Seorang yang tidak ada salahnya apa-apa harus dibunuh. Ya, sebab dia masuk itu saudaraku menggenapi, yaitu janji Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, pasal 9 dan selanjutnya. Bagaimana seorang yang tidak bersalah harus dibunuh. Dan itu yang terjadi. Saudaraku, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Taruh dirimu, bertobat di bawah anak domba. Itu yang saya lakukan 43 tahun yang lalu. Dan saya mengalami anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Dan berkuasa di bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, silakan duduk warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Tempat ini sudah mulai penuh ya. Mungkin bisa ditampilkan. Ya baik.
Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Roti Hidup. Roti Hidup. The Living Bread of God. Saat ini lagi ngetren. Orang itu berusaha untuk mencari, memiliki followers yang banyak. Ya khususnya di media sosial ya, di Instagram, di apalagi TikTok, ya betul ya. Apalagi YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Ketika upload sebuah konten dan konten ternyata disukai, ya, atau muncul komen-komen yang berupa pujian, senengnya luar biasa. Apalagi ada AdSense-nya, ada iklannya, dapat uang. Dan saat pagi hari ini, coba kita menempatkan diri kita di posisi Yesus. Apakah kita bangga, apakah kita senang ketika kita memiliki banyak follower? Ketika kita memiliki, ada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti kita. Apa jawaban kita? Senang? Bangga? Kalau udah banyak orang berbondong-bondong mengikut kita, menjadi follower kita, senang? Saya rasa kita senang. Betul? Ya. Almarhum papa mertua saya itu saya akui orangnya baik. Suka memberi, suka menolong. Beliau bergerak di bidang usaha ekspor gula tetes. Dan ketika beliau masih berjaya, teman-temannya luar biasa banyaknya. Ada banyak orang berbondong-bondong untuk berteman dengan dia. Ya, saya yakin ini pasti punya maksud. Karena kenapa? Ya, pasti berusaha untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari beliau. Yang saya tahu ada yang pinjam uang lah, ya, nggak kembali. Ada yang minta uang, ngajak makan, kemudian yang bayar, ya papa mertua saya, bersenang-senang. Biasa, kalau ada gula pasti ada semut. Tetapi ketika beliau mulai sakit, koroner, jantung koroner, dan mulai merosot kondisi finansial, keuangan, apa yang terjadi? Sudah tidak ada gula lagi. Pasti semut-semut itu hilang semua, betul? Teman-temannya mulai meninggalkan dia. Karena sudah tidak ada lagi keuntungan-keuntungan yang mereka bisa peroleh dari beliau. Kembali lagi ke pertanyaan semula. Apakah Yesus, kalau kita pasti senang. Apakah Yesus senang atau bangga kalau orang banyak itu berbondong-bondong mengikut dia? Kita akan membaca di dalam Yohanes 6 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Berbondong-bondong mengikut dia itu memiliki arti hanya ikut-ikutan orang. Betul? Biasanya begini, orang banyak itu juga akan menarik banyak orang. Suatu saat saya jalan-jalan dengan istri saya ke Kota Batu, ya kan dekat. Kami keliling-keliling. Saya perhatikan ada sebuah warung, itu sekitar jam 3 sore. Saya lihat ada antrian. Kemudian saya putar-putar lagi, kembali lagi, antriannya tambah panjang lagi. Terus saya berhenti, saya menuju warung itu dan saya melihat ada seperti pengumuman. Buka jam 4 sore. Jam 3 orang sudah ngantri. Saya penasaran. Panjang. Apa yang terjadi? Kemudian saya ikut antri. Saya katakan istri saya, kamu duduk aja, saya ngantri. Saya baru antri, kemudian di belakang orang berbondong-bondong ikut antri. Loh sungguhan. Terus saya pikir ini pasti makanannya enak ini. Saya tunggu jam 4 betul dibuka, antri. Pelan-pelan tunggu pesanan, sampai jam 4:30 baru kita dilayani. Gak apa-apa. Ternyata makanannya biasa-biasa saja.
Saya dikasih apa? 1 piring ada ketan sama duren kecil 2 biji. Lebih baik makan duren montong. Ngantrinya lama, makanannya biasa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang banyak itu akan menarik banyak orang. Betul? Ya, demikian juga kalau ada orang yang datang ke gereja tertentu. Itu karena apa? Banyak orang yang datang ke sana. Dengan kata lain, datang ke sebuah gereja karena melihat orang banyak datang. Jadi cuma ikut-ikutan. Tanpa peduli apakah gereja itu benar pengajarannya atau tidak. Yang penting atau pokoknya gereja itu ramai, saya mau ke gereja di situ. Itu namanya ikut-ikutan. Ada billboard rohani biasanya di jalan-jalan. Judulnya, terobosan keuangan. Apalagi saya di sini tulis pengurapan kesuksesan. Saya yakin pasti banyak orang yang akan hadir di acara tersebut. Ya atau ya? Pasti. Tetapi saya mau tanyakan kepada kita yang sudah dewasa rohani di tempat ini. Apakah kita masih bingung ikut-ikutan yang seperti itu? Saya rindu semua jemaat di tempat ini. Kita mengikuti Yesus bukan karena ikut-ikutan, tetapi benar-benar mengerti esensi mengapa kita mengikuti Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang berbondong-bondong mengikut Dia? Ternyata Alkitab mencatat karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Selain tertarik ikut-ikutan orang, ternyata hal yang kedua, orang-orang mengikut Yesus itu tertarik untuk melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang Yesus lakukan. KKR kesembuhan itu kalau diadakan biasanya rame atau tidak? Rame. Gak bisa diadakan gedung-gedung seperti ini, gak cukup. 1.000, 2.000 mungkin gak cukup. Jadi biasanya panitianya itu menyewa lapangan yang besar. Lapangan sepak bola. Karena mujizat itu menarik perhatian banyak orang. Mujizat itu seru, betul? Spektakuler. Mujizat itu heboh. Bayangkan yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli mendengar. Heboh. Tetapi warga kerajaan, kalau kita perhatikan dengan seksama, kalau kita jeli, tanda atau mujizat yang terjadi itu bukan tujuan yang sebenarnya. Sekali lagi, mujizat yang terjadi di KKR itu bukan tujuan sebenarnya. Tetapi hanya memberikan arah atau menjadi batu loncatan menuju sebuah tujuan yang sebenarnya. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Sekali lagi, mujizat itu bukan tujuan. Tetapi itu adalah batu loncatan. Supaya kita bisa mengerti tujuan yang sebenarnya. Sekarang saya tanya, ketika seseorang haus, apa yang akan dia lakukan? Minum air. Perhatikan, kalau seseorang haus, maka dia akan minum air. Sebenarnya tujuan kita minum air, perhatikan, itu bukan untuk menghilangkan haus kita saja. Sekali lagi, kita haus, kita minum. Ingat bahwa ketika kita minum, tujuan utama kita minum itu bukan untuk menghilangkan rasa haus kita saja. Haus itu hanya sebuah tanda. Itu adalah cara tubuh untuk mengkomunikasikan, untuk memberitahu bahwa telah kekurangan cairan dalam tubuh kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi tujuannya kita haus itu, kita minum itu bukan karena kita haus, tapi kekurangan cairan dalam tubuh kita. Jadi sekali lagi, mujizat terjadi di KKR, itu bukan tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya nanti akan saya sampaikan. Demikian kalau kita berbicara tentang mujizat. Murid-murid Yesus datang untuk melihat mujizat. Mujizat itu hanya sebagai tanda. Dan saat pagi hari ini saya memberitahu, tanda itu mengacu kepada seseorang yang menjadi esensi yang sebenarnya. Dia adalah Kristus.
Dia adalah Kristus. Esensi yang sebenarnya bukan mujizat, tetapi pribadi Kristus sendiri. Amin. Tuhan menuntun saya untuk berjumpa dengan seorang anak muda, usianya 15 tahun waktu itu, beberapa tahun yang lalu. Dia sakit, satu tubuh, sekujur tubuhnya itu bernanah, luka bernanah. Dan sudah lama tidak sembuh-sembuh. Saya berjumpa, Tuhan menuntun, dan setelah didoakan, besoknya dia sembuh. Terjadi mujizat. Warga kerajaan, perhatikan baik-baik. Karena mujizat, anak remaja tersebut yang sakit sembuh. Apakah itu tujuan sebenarnya? Bukan. Hanya sembuh secara fisik, bukan tujuannya. Mujizat itu hanya tanda. Karena tujuan sebenarnya adalah lewat tanda, lewat mujizat yang dia alami, pada akhirnya dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu esensinya. Jadi saya rindu jemaat, ayo kita metanoia, terjadi perubahan pola pikir kita. Jadi bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu mencari mujizat-mujizat lagi di KKR di mana didemonstrasikan kuasa Allah. Karena kita sudah mengalami mujizat yang terbesar ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa saya katakan itu mujizat yang terbesar? Mujizat orang lumpuh bisa berjalan, mujizat orang buta bisa melihat, tuli mendengar, bisu berbicara. Tapi saya katakan, mujizat itu tidak menjamin seseorang itu masuk ke dalam kekekalan. Tetapi, kalau ia percaya kepada Yesus, dia sudah menerima mujizat yang terbesar. Dan itu akan membawa dia kepada kekekalan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, warga kerajaan, perhatikan baik-baik. Mau terjadi mujizat, mau tidak terjadi mujizat, gak ada masalah. Amin. Jangan kejar itu. Karena saat ini kita sudah belajar ternyata mujizat itu hanya tanda. Bukan tujuan. Tidak membawa kita kepada esensi, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Reinhard Bonnke tahun 97 ke Indonesia. Ini misionaris, hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa di KKR. Kalau dia datang ke Indonesia, Stadion Senayan itu penuh. Puluhan ribu orang datang. Tahun 97 datang dan ada sebuah gereja, saya tidak sebutkan namanya, gereja besar. Itu mereka mengirim asar sebanyak berapa? 1.500, satu gereja saja. Memang benar terjadi mujizat yang luar biasa pada saat KKR Reinhard Bonnke. Orang yang lumpuh berjalan, kursi roda itu dilempar, krek, tongkat dipatahkan. Kenapa? Karena mereka sudah sembuh. Dan warga kerajaan yang bertobat itu ribuan orang. Dan ada satu gereja itu menampung 1.100 orang. Banyak enggak? Tadi malam saya bayangkan, kita ibadah 100 orang. Ini 1.100 orang. Berarti berapa kali ibadah kita harus melayani? 11 kali 2 jam, 22 jam. Hampir 1 hari, 1 malam. Kurangi 2 jam. Saya sama Pak Andres, kita gak mampu Pak. Gak mampu, 1.100. Tetapi apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, orang-orang yang petobat baru yang bertobat itu sudah tidak ada lagi di gereja itu. Betul, sudah tidak ada. Mengapa? Kesimpulannya adalah begini, petobat-petobat baru itu hanya tertarik kepada tanda dan bukan kepada tujuannya. Mereka tertarik kepada tanda, mereka tertarik kepada mujizat, tetapi mereka tidak pernah tertarik kepada pribadi Yesus sendiri. Seperti tertulis di dalam Yohanes 6:66. Murid-muridnya meninggalkan Yesus. Padahal mereka melihat banyak mujizat. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 10. Bangsa Israel itu kurang apa?
Mereka mengalami mujizat, bayangkan. Mereka itu dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Benar? Kalau mau makan daging, mereka tinggal teriak saja, burung puyuh itu datang terbang mendekati mereka. Mujizat bukan? Coba kita teriak-teriak, mana ada burung puyuh yang datang? Enggak bakalan, mereka teriak datang. Tadi pagi saya bingung, saya katakan kepada istri saya mau sarapan apa? Itu di kulkas ada roti. Roti saya panasin, kemudian saya kasih keju sedikit, makan. Enggak terjadi mujizat apa-apa. Bangsa Israel pagi-pagi buka pintu, roti sudah siap, mana fresh from heaven. Mujizat bukan? Mujizat yang luar biasa bukan? Tetapi Alkitab mencatat semua yang keluar dari Mesir kecuali Yosua dan Kaleb, semua mati di padang gurun. Mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Berarti begini, mereka boleh mengalami mujizat demi mujizat. Tetapi itu belum tentu mereka berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyentuh yang esensi. Coba lihat ayatnya. Tetapi sesungguhnya demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Mereka mengalami mujizat. Karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi hati-hati warga kerajaan. Orang yang mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupannya. Yang memperoleh berkat jasmani yang berlimpah-limpah. Kemudian mereka menganggap mereka orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya katakan belum tentu. Dan yang lebih celaka lagi. Kalau mujizat dan berkat jasmani itu dijadikan ukuran keimanan. Bahaya itu. Orang kaya itu orang yang diberkati Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Sementara orang yang miskin itu orang yang dikutuk Tuhan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saya pernah mendengar ada yang mengajarkan seperti ini. Kalau kamu tidak berkati oleh Tuhan. Kalau kamu tidak kaya. Ada sesuatu yang salah padamu. Ya bisa jadi. Kita tidak mau bekerja, tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Males, tidak jujur. Orang seperti itu jangan harap diberkati Tuhan, bukan? Tetapi ada orang yang miskin tetapi hidup mereka itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya akan berikan contoh. Jemaat Makedonia. Mereka miskin atau kaya? Miskin, tetapi Alkitab mencatat bahwa di dalam kemiskinan mereka itu memberi berdasarkan kemampuan mereka, bahkan memberi lebih daripada kemampuan mereka. Dan Allah berkenan kepada mereka. Jadi yang miskin belum tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang kaya belum tentu berkenan kepada Tuhan juga. Janda miskin, kita ingat itu. Kasih persembahan, berapa duitnya? 2 peser. Itu kalau kita hitung ya cuma sekitar sekitar 1.500 rupiah. Dan Yesus memuji si janda itu dan berkata, sesungguhnya janda miskin itu memberi yang terbanyak daripada semua orang. Yang datang untuk memasukkan uangnya di dalam kotak peti persembahan itu. Sebab kenapa? Orang-orang yang memberikan, mereka memberikan dari kelebihan mereka. Tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya, semua yang menjadi seluruh nafkahnya diberikan kepada Tuhan. Miskin tetapi berkenan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak menjamin yang mengalami mujizat, memperoleh harta kekayaan yang banyak itu berkenan atau tidak berkenan kepada Allah. Ya contohnya bangsa Israel itu. Mengalami mujizat dan diberkati dengan luar biasa. Alkitab mencatat mereka ditewaskan di padang gurun. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa orang berbondong-bondong mengikuti Yesus? Kita akan melihat, kecil sekali tulisannya. Ketika orang banyak itu melihat bahwa baik Yesus maupun pengikut-pengikutnya tidak ada di situ, mereka juga naik perahu-perahu itu dan pergi ke Kapernaum mencari Yesus. Ketika orang-orang itu bertemu dengan Yesus di seberang danau, mereka bertanya kepadanya, Bapak Guru, kapan Bapak sampai di sini? Yesus menjawab, sungguh kalian mencari aku bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat. Tetapi karena
kalian sudah makan sampai kenyang. Jadi jangan heran kalau banyak orang mencari Yesus, namun belum tentu benar motivasinya. Selain ikut-ikutan, mencari tanda, bukan mencari maksud dari tanda itu. Mencari tanda, ternyata orang berbondong-bondong itu mencari Yesus karena roti, karena berkat jasmani. Di sini Yesus mau mengatakan kepada orang bahwa sebenarnya dia tidak ingin orang mencari dia dengan motivasi yang salah. Mengikut dia dengan motivasi yang tidak benar. Yaitu hanya ikut-ikutan, cari mujizat, dan berkat jasmani. Memang tidak salah loh. Tidak salah dengan tanda, tidak salah dengan mujizat. Tetapi itu bukan tujuannya. Amin. Itu bukan tujuannya. Karena mujizat, terobosan, bahkan jawaban-jawaban doa kita, itu hanya tanda yang akan membawa kita kepada hal yang esensi. Untuk mengenal siapa sebenarnya yang melakukan semua itu. Saya tahu berat. Tetapi saya rindu setiap jemaat yang ada di tempat ini. Warga kerajaan. Kita tahu bahwa itu bukan yang tujuan akhir. Sekali lagi, tidak salah, tetapi harus hati-hati. Karena itu bukan tujuan. Kadang kita sangat semangat datang kebaktian-kebaktian kesembuhan. Betul? Kita semangat. Demonstrasikan kuasa Allah yang menjanjikan kesembuhan, terobosan, pengurapan. Tetapi masalahnya banyak orang berhenti sampai di tanda-tanda saja. Hanya berhenti. Mereka berhenti hanya pada mujizat-mujizat saja. Dan mereka tidak melangkah lagi. Itu yang menjadi masalah di dalam gereja-gereja. Yang dimunculkan adalah mujizat. Gereja ini penuh dengan mujizat. Saya mau sampaikan kepada kita semua pada saat pagi hari. Bukan itu yang Tuhan mau. Dan yang lebih celaka lagi itu, mengagumi hamba Tuhan yang melakukan mujizat itu. Yang dipakai Tuhan melakukan mujizat itu. Mengagumi hamba Tuhannya, hamba Allah itu. Seharusnya hamba Allah itu hanya penunjuk Allah. Penunjuk arah bagi jemaat Tuhan. Sementara saya melihat banyak sekali yang mulai mempertunangkan jemaat-jemaat Tuhan kepada dirinya. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan gereja di tempat ini. Saya sepakat dengan Pak Andreas. Kami hanya mau mempertunangkan seluruh jemaat ini kepada Kristus. Bukan kepada kami. Sebab percuma apa yang kami lakukan. Sebab kami ini manusia juga. Kami bisa mengecewakan jemaat loh. Manusia. Kalau kecewa, khawatir saya. Nanti akan kecewa kepada Tuhan. Akan menolak Tuhan. Dan efeknya itu buruk. Sebab kenapa? Orang yang kecewa dan menolak Tuhan. Mereka akan kehilangan keselamatan. Dan saya tidak mau. Ada satu jemaat pun yang kehilangan keselamatan. Oleh karena kami sebagai hamba-hambanya. Saya tidak mau. Efek mengerikan. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini. Kita masuk di dalam perikop selanjutnya. Yohanes 6. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ada di gereja yang mengundurkan diri? Banyak. Karena ini terjadi sejarah terus berulang. Dan jangan sampai kita yang sudah mengikuti Yesus. Karena hanya tanda-tanda yang kita cari. Suatu saat kita kecewa kepada hamba Tuhan. Bahkan kecewa kepada Yesus. Karena kita mengharapkan sebuah mujizat. Dan mujizat itu tidak terjadi. Padahal saya sudah katakan tadi. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus. Itu mujizat yang terbesar. Terjadi mujizat atau tidak terjadi. Saya rasa tidak masalah bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Contohnya. Gea. Sekali lagi saya ulangi lagi. Ketika dalam kondisi sudah mulai kritis. Saya katakan kepada Gea. Gea, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat toh? Iya Papa. Saya katakan gak ada masalah. Yesus, dia adalah Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan engkau saat ini juga. Itu tinggal balik tangan. Tetapi ingat, kalau dia tidak menyembuhkan kamu, berarti dia mengasihimu. Dia mau panggil engkau pulang. Di sana kamu akan berbahagia selama-lamanya bersama dengan dia. Jadi tidak terjadi mujizat sekalipun, tidak apa-apa. Sebab itu sudah mujizat yang terbesar. Engkau percaya kepada Yesus dan engkau memperoleh kekekalan.
bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sana. Amin. Ini murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Kenapa? Karena fokus mereka itu hanya pertama, mereka cuma ikut orang banyak. Yang kedua, fokus mereka hanya mujizat-mujizat dan berkat-berkat jasmani. Dan kadang mereka itu mengkultuskan hamba Tuhan. Saya katakan, jangan sampai itu terjadi. Kita juga bisa mengundurkan diri dari Yesus. Karena sama seperti murid-murid Yesus yang terjadi di Galilea ini. Kita akan membaca Yohanes 6 ayat 60, 61 dan 66. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perkataan yang keras dari Yesus itu membuat murid-murid Yesus itu mengundurkan diri dan dari mengikut dia. Yang menjadi pertanyaan, perkataan keras yang seperti apa yang Yesus katakan? Ada di ayat 27 di dalam Yohanes 6. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kenapa mereka merasa keras? Sebab kenapa? Yesus berkata, bekerjalah untuk makanan yang bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Sementara ini, seberapa banyak apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Saya tidak katakan kalau kita bekerja di sekuler, kemudian kita itu sedang istilahnya bekerja untuk makanan yang akan binasa. Saya tidak katakan seperti itu. Sekarang apa maksudnya makanan yang akan binasa? Dalam ayat tersebut, itu berbicara tentang hal-hal yang fana. Makanan yang akan dapat binasa itu berbicara tentang hal-hal yang fana. Terobosan ekonomi, terobosan keuangan, kemakmuran, kekayaan, berkat dan mujizat secara jasmani. Semua itu yang saya sebutkan itu adalah hal yang fana jika, sekali lagi, yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu tidak memuliakan Tuhan. Bukan tidak boleh kita mengejar itu. Kalau kita mengejar sudah salah. Maaf, kalau kita sudah mengejar itu salah. Kalau Tuhan percayakan, bersyukurlah. Sebab kenapa? Berarti Tuhan punya maksud dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Amin. Kalau terjadi keterobosan ekonomi, iya, luar biasa. Sebab kenapa? Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan punya maksud. Dan apa yang tidak fana? Ini yang fana. Apa yang tidak fana? Di ayat 51, Yohanes 6, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Warga kerajaan, sesungguhnya roti yang kita cari, kepuasan yang kita cari hanya ada di dalam Yesus. Jangan cari di tempat lain. Saya jamin engkau tidak akan pernah menemukannya. Karena apa yang ditawarkan dunia, pertama-tama pasti kelihatannya indah, luar biasa. Dan apa yang kita pikir itu memuaskan kita, itu pada akhirnya akan mengecewakan kita. Pasti kecewa. Pak Andreas pernah bicara sama saya. Ada seseorang, dia hobinya memang, ya maaf, melihat gadis-gadis yang cantik-cantik. Dan Pak Andreas katakan kepada saya, kalau engkau bersama dengan siapapun, 1-2 tahun blenger kamu. Iya, kalau orang selingkuh kan gak pernah ketemu toh. Jadi kelihatannya, manis-manis kalau ketemu. Coba satu rumah,
Gak usah lama-lama, 1 tahun. Belengar, kecewa kamu sama dia. Apa yang kamu harapkan ternyata tidak seperti ekspektasimu. Kok gak ada aminnya ya? Amin. Semua mengecewakan. Tidak ada yang tidak mengecewakan di atas bumi ini. Selain roti hidup. Sang roti kehidupan, dialah Tuhan Yesus Kristus. Lanjut. 54:55 firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Sebentar lagi kita akan lakukan itu. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Roti hidup itu Yesus. Dagingnya dipecah-pecahkan. Dihancurkan tubuhnya itu. Menggantikan kita yang berdosa. Dan di salib itu. Di sana dia menggantikan kita. Di salib itu terjadi istilah pertukaran ilahi. Hukuman yang seharusnya kita tanggung. Bukan kita tanggung, tetapi Yesus yang tanggung. Ada pertukaran di mana kebenaran, kekudusan, kesucian, dan kemuliaan sebenarnya itu milik daripada sang roti kehidupan. Itu milik Yesus, tetapi saat ini menjadi milik kita. Pertukaran ilahi yang benar menjadi dosa, sementara kita yang bersalah, yang berdosa, dibenarkan dalam Yesus. Dipecah-pecahkan. Ada kesempatan nonton lagi film The Passion of Christ. Yesus mengalami penderitaan. Supaya dalam penderitaan kita, saya mau tanya, saat ini siapa yang tidak pernah menderita di dalam kehidupan kita di atas bumi ini? Ada yang tidak menderita? Kita semua menderita. Tetapi Yesus sudah menderita bagi kita. Dan saat ini kalau kita menderita, karena mungkin ada masalah yang kita hadapi, tapi percaya, kita pasti akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, saya mengingatkan kembali. Sadar atau tidak sadar, kita ini pemberontak, saudaraku. Kita ini berdosa loh sama Tuhan. Saya tadi, setiap saya ketemu Pak Andres, kita mesti ngomong-ngomong. Di depan sana. Dan kita sadari bahwa kita ini, roh memang penurut. Tapi daging ini lemah loh. Jadi kita jangan sombong. Sering kita memberontak. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai saat ini. Kita tidak mempedulikan Tuhan. Menganggap kita lebih penting dan terlalu sering kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau hal itu terjadi, maka akibatnya hidup kita bisa berantakan. Mengalami banyak duka. Mengalami berbagai malapetaka. Tetapi saat pagi hari ini mau saya sampaikan, Tuhan telah menunjukkan kasih yang besar. Sebenarnya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Gak bisa. Hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Tuhan hancur. Dia luka. Mengalami duka. Mengalami malapetaka yang paling mengerikan, di mana dia harus berpisah dengan Bapaknya. Hanya untuk menggantikan kita. Dan saat ini, roti kehidupan itu memberikan kita kehidupan, keselamatan dan juga damai sejahtera. Saat ini saya cuma mau sampaikan apa yang menjadi respon kita. Kalau kita sudah melihat sang roti kehidupan, dia telah hancur. Dagingnya di atas kayu salib itu sudah diberikan kepada kita untuk menebus kita. Apa respon kita? Mari kita belajar dari Simon Petrus. Yohanes 6 ayat 66-69. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Apa yang menjadi kata Yesus kepada ke-12 muridnya? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus tidak pernah takut kehilangan pengikut. Murid-murid sekalipun, kamu mau pergi, pergilah. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
dan kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Respon daripada Simon Petrus cuma dua. Dia percaya dan dia katakan dia tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Percaya bahasa aslinya adalah pisteo. Pisteo itu bukan sekedar percaya. Bukan. Tetapi mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu pisteo, percaya. Dan tahu itu bukan sekedar tahu saja, tetapi mengenal secara intim. Bahasa aslinya adalah ginosko. Tahu itu bukan cuma tahu biasa, tetapi mengenal secara intim. Jadi warga kerajaan, lebih dari sekedar berkat, lebih dari sekedar mujizat. Namun Tuhan merindukan kita itu percaya penuh kepadanya. Dan mengenal secara intim. Karena dialah sang roti kehidupan. Dialah sang berkat. Dialah sang kehidupan dan mujizat yang terbesar kita miliki. Coba kita perhatikan dua kalimat ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, aku mengasihimu Tuhan karena aku perlu padamu. Siapa yang sering mengucapkan ini? Aku mengasihimu Tuhan karena aku perlu padamu. Ada yang seperti ini? Tetapi kalimat yang kedua, aku perlu Engkau Tuhan karena aku mengasihimu. Kalimat mana yang warga kerajaan pilih? Kalau kita mau katakan itu kepada Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan karena aku perlu padamu. Atau aku perlu Engkau Tuhan karena aku mengasihi. Bingung bukan? Sepintas kita baca seolah-olah tidak ada perbedaan. Kita termasuk yang mana? Yang pertama adalah banyak orang Kristen itu mengatakan, aku mengasihimu Tuhan karena aku perlu padamu. Mengasihi Tuhan karena ada perlunya. Beda dengan yang kedua. Aku perlu Engkau Tuhan karena aku mengasihimu. Aku mengasihi Tuhan karena aku mengasihi pribadi daripada Tuhan. Saya tidak tahu di tempat ini seperti apa saat ini hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan karena kita ada apanya, ada perlu kepada Tuhan. Ada doa-doa yang belum terjawab dan kita kejar itu. Atau butuh mujizat. Atau butuh supaya kehidupan kita dicukupkan. Atau saat ini engkau mengasihi Tuhan karena engkau mengenal pribadi yang telah mati bagi kita, yang begitu mengasihi kita. Saya tidak tahu, tetapi dialah sang roti kehidupan. Dan pilihannya ada pada kita. Kita mengasihi karena ada sesuatu yang kita butuhkan, atau kita mengasihi karena kita tahu dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Dan saat pagi hari ini di hadapan kita ada roti dan anggur. Ini adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Apakah kita mau mengasihi Tuhan karena terlebih dia mengasihi kita? Atau kita sementara kelihatan mengasihi Tuhan, padahal kita punya maksud-maksud tertentu di dalam kehidupan kita. Ayo tinggalkan yang lama, cara berpikir lama. Kita mengasihi Tuhan karena dia telah terlalu mengasihi kita. Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia mati bagi kita. Sekali lagi saya minta supaya kita yang sudah punya klip atau video The Passion of the Christ, nonton sekali lagi. Kita akan tahu betapa besar kasih Yesus kepada kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua.